Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, kita akan coba diskusikan pada kesempatan kali ini tentang sebuah masalah yang mungkin begitu familiar, menjengkelkan kalangan masyarakat dan mungkin sudah menjadi mengakar di kalangan kita. Ini sudah menjadi rahasia umum. Tapi ini perlu kita diskusikan, saya rasa, agar memang kita bisa berusaha merubah situasi ini, bukan terus berpasrah diri. Apa itu? Tentang yang notabene misal ada sesuatu yang sebenarnya dia gratis tapi kita malah bayar kepada petugas-petugas tertentu yang mengurus hal tersebut. Atau dalam bahasa ringannya, ada petugas sudah digaji, tapi ketika kita minta uruskan sesuatu kepadanya yang seharusnya itu gratis, malah minta bayaran lagi. Apakah itu secara halus atau secara terang-terangan? Apakah itu secara lisan mereka atau cara mereka melayani kita? Kira-kira ini dalam pandangan kita kayak mana? Kalau saya pribadi sih, atas pengetahuan saya, ini zalim begitu, haram. Karena kan dia digaji untuk kerja itu, bukan untuk jabatannya. Jadi kalau misalnya dia berpikir dia digaji untuk jabatannya, maka kayak gini kejadiannya. Dia ketika disuruh mengerjakan sesuatu yang pada hakikatnya gratis peraturannya, tapi dia minta bayar lagi ketika dia nanti itu ngeprint itu, menandatangani itu. Coba bayangkan, zalim gak itu? Orang yang seharusnya nggak perlu mengeluarkan biaya untuk itu, keluarkan kan? Oh dikitnya 10.000, meskipun 10.000 kan udah bisa ongkos orang yang ngurus itu seharusnya kalau dia naik angkot. Kan memberatkan, harus 100.000. Tapi sekarang itu hampir rata-rata mau yang 100.000, mau yang 10.000. Ya kalau itu gratis kan kenapa? Jadi atau mungkin ada juga orang menganggap makanya dinikmatinya menganggap sepele ya kan, dikitnya 10.000, anggap aja bang administrasi. Kalau administrasinya sebenarnya dalam lembaga itu udah ada anggaran yang itu, beli kertasnya udah ada sebenarnya dari instansi itu, untuk tintanya pun udah ada, untuk printernya pun udah ada. Pas untuk ngeprint itu masih diminta dulu, kan haram juga. Mata Anda pun ada, makan saya nggak minta. Wah, ini bukan masalah minta. Makanya ini kita harus jeli. Kemudian kalau kita selaku petugas, atau masyarakat harus bisa memposisikan diri kita. Coba pikir gini, kita anggap nih tulus, bagus nih, nggak ada yang minta bayaran secara terang-terangan untuk mengurus sesuatu yang seharusnya gratis. Tapi suatu saat ketika ada orang ngurus gratis, diurusnya ikhlas, luar biasa, kerjanya mantap, terus diurusnya terus. Tapi pas suatu saat ada orang yang ngurus karena senangnya dia, rasa terima kasihnya ikhlas, dia ngasih, nah dikasihnya pas ngurus itu. Besoknya lagi ada orang yang ngurus, kasih lagi uang itu. Nggak minta, petugas ini nggak minta. Ini kasusnya nggak minta, masih real. Dan dia pun memang nggak mengharapkan. Tapi terus begitu, sampai sudah jadi kebiasaan, tiba-tiba ada orang yang nggak ngasih. Mengurus karena dia tahu ini gratis, nggak kasih. Itu cara manusiawi mungkin, nggak dikasih, ini biasanya dikasih. Karena udah jadi kebiasaan. Terakhir besoknya, ditengoknya dulu. Ini ada nggak
angin-angin yang mau ngasih. Kalau nggak ada angin-angin yang mau ngasih, dipersulit beralasan ini. Sampai dicari cara ke mana apa yang sudah jadi kebiasaannya itu, padahal awalnya nggak biasa, harus dapat kebiasaan itu yang dikasih uang itu. Terakhir apa? Masalah. Makanya orang ngasih ini juga sebenarnya karena jumuskan orang sedekah kan haram juga ini. Kalau mau saya sedekah, kalau mau sedekah jangan di situ. Pergi ke rumah orang-orang yang miskin itu kasih. Atau nggak ada sampah kasih, bagus itu. Dia menjaga nggak ada mudaratnya. Nanti kalau di situ dipikirnya Anda ngasih itu karena dia kerja itu. Nanti ketika dia kerja itu nggak dikasih orang, dia merasa tersinggung. Padahal memang awalnya nggak bayar gitu kan, nggak bayar. Toh mau surat ini bayar 10.000, bayar 20.000, berapa surat yang kita urus, bayar KTP lagi, bayar ini berapa? Kalau misalnya itu nggak bayar kan udah bisa sekitar 2 hari atau 3 hari, 1 pekan untuk kebutuhan biaya pokok. Dan kalau bagi yang petugas, kita mungkin petugas ini yang ngurus-ngurus ini udahlah. Kalau misalnya gratiskan aja, kan Anda masih makan ya. Kalau nggak makan itu, maka Anda makan itu haram kan? Kan haram. Tanda pikir, sekarang puas-puasin dulu nih, kumpul-kumpul ini jadi modal nanti. Nanti baru tobat, astagfirullah. Nggak boleh, tobatnya beda lagi. Nah, tobatnya ke mana? Tanya ulama itu ya kan. Ini cuma sekedar membuka pikiran kita. Jadi kalau kita misalnya hari ini rakyat, orang yang dilayani rasa sakit begitu, jangan nanti pas kita jadi petugas itu kita buat kayak gitu juga. Coba betul-betul gratis. Surat ini udah, nggak usah bayar gratis. Atau bahkan kalau ada yang bayar misalnya udah apa mau ngasihnya, marahin aja begitu. Biar nggak kebiasaan. Nanti kita udah ada yang ngasih, kan bahaya. Akhirnya ada kebiasaan dan orang-orang tersulikan. Anak kita mungkin masih mengasuh anak-anak kita nanti di sisi kita makin besar biayanya. Jadi yang anggap mungkin ngasih hadiah begitu, ngasih itu, minta ini minta itu, padahal nggak seharusnya minta itu, menganggap itu nggak apa-apa, ya tobatlah, udahlah berubah lah. Nanti di akhirat itu luar biasa azabnya. Kalau nggak percaya coba nanti. Atau kadang-kadang orang sebenarnya udah tahu juga salah gitu kan, atau juga itu haram gitu kan. Nah seharusnya dia makan ya. Tapi karena dia merasa dia punya kekuatan power, nggak ada orang yang bakalan bisa mengganggu dia atau menjarakan dia nikmati itu. Mau apa? Mau apa? Kalian mau apa? Kalian kasih? Gak kurus. Padahal orang masyarakat butuh itu, kebutuhan itu, atau KTP gitu, atau SIM. Saya nggak tahu lah bayar atau nggak, saya belum pernah ngurus. Atau surat-surat yang lain. Padahal gratis, tapi tak bayar. Kan pernah gara-gara itu kan Anda makan yang haram jadinya kan, padahal nggak digaji. Nikmatnya digaji itu berkah ya, enak. Jadi ini bahkan di kampus-kampus juga karena begitu. Jadi hal-hal semacam ini harus dihindari. Ini kita ikhlas aja. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bahas kira-kira orang yang kerja itu kalau dia digaji dia dapat pahala nggak padahal udah gaji. Nanti kita coba diskusikan. Tapi saya mau fokus pada kali ini adalah kalau Anda sudah digaji, kerjalah, nggak usah minta tambahan lagi dari orang yang kita layani itu kalau tugas. Dan kalau kita sebagai masyarakat yang layani, yang pandai-pandaian, nggak dimintanya nggak usah kasih. Coba dulu, kalau nggak nggak usah kasih. Tapi kalau terus dia banyak, memang harus bayar kan? Ya itu mungkin kita nggak kena dosa dia.
Tapi kalau yang udah gratis, kalau senangnya dia diurus ini dikasihkan, nanti kayak yang saya bilang kebiasaan. Jadi kalau mau ngasih, mau sedekah itu jangan ke situ. Kayak saya bilang tadi, pergi ke rumah-rumah orang atau di jalan-jalan itu teman kasih itu. Saya tadi senang kali, mudah urusannya ini. Nah pasti tinggal jalan kasih kerja. Nah itu nggak ada masalah. Jadi kalau pengemis itu kan kita kasih, orang biasa ngasih, orang apa nggak masalah, nggak terbengkalai urusan publik gitu. Karena ya kamu nggak punya kekuatan untuk maksa orang ngasih. Tapi kalau di instansi itu ada kekuatan untuk maksa. Kalau kita kasih, orang kasih, habislah nggak diurusnya. Terakhir terbengkalai kan. Sampai sekarang KTP itu nggak selesai kan. Yang punya akta banyak yang selesai, yang punya suratnya banyak lah pokoknya masalah. Coba kali-kali satu KTP sama 100.000, berapa juta orang yang ngurus KTP? Kita anggap aja 10 juta kali kan itu 10 juta kali 1.000, 10 M, 10 miliar kan, seharusnya bisa menghemat kebutuhan masyarakat kan begitu. Jadi hati-hati kalau misalnya kita mengasih sesuatu itu, hindarilah pas waktu kita ada urusan yang begitu. Karena nanti kenanya ke haram dulu atau pengkhianatan atau penipuan. Allah. Kalau mau memang sedekah, cari waktu yang lain. Waktu yang lain lah. Artinya agak senggang, intinya bijak-bijak lah untuk itu. Pikirkan kira-kira kalau ini terus-terusan efeknya apa, kita harus bijak. Kalau petugas pun ya ikhlas, lainnya aja, udah ada kok gajinya. Ini yang instansi ya, yang udah memang cukup gajinya, cukupnya gajinya sebenarnya. Jadi biar pungli ini nggak banyak kali. Kalau kita hitung untuk itu luar biasa banyaknya. Jadi itu bagi teman-teman yang mungkin mau menambahkan atau mau koreksi silahkan berikan di komentar, bisa kita diskusi saja. Artinya kita coba membuka pikiran kita dari hal sederhana. Kita perhatikan, ini kenapa begini ya, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Artinya mudah-mudahan dengan membuka pikiran begini dalam beberapa hal kehidupan kita, insyaallah kita bisa perbaiki diri. Kalau misalnya kita bisa memperbaiki desa, kota, kabupaten, provinsi atau bangsa ini, nah kita memperbaiki diri kita dan orang sekeliling kita. Jadi terbuka pikirannya. Wallahu mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.